RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Dari Jalan Senaru, pendengar RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz terus mengudara untuk Anda, pendengar. Saya Agung Sene bersama tim Labuan Bajo pagi ini sudah siap, pendengar, untuk menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Dan pendengar, sudah kami siapkan satu informasi untuk Anda, pendengar. Dinas Kominfo Kabupaten Manggarai dukung kompetisi konten digital Hidden Gem pariwisata. Dan untuk membahas hal tersebut lebih dalam, pendengar, sudah di sesi wawancara ini sudah terhubung bersama kami via telepon Kadis Kominfo Kabupaten Manggarai, Paulus Jeramun. Langsung saja kita sapa Pak Paulus, selamat pagi. Selamat pagi Pak Agung. Baik, bagaimana kabarnya Pak Paulus? Puji Tuhan, kabar baik. Kita di rute ini kalau pagi-pagi ini memang cerah sekali. Iya. Semangat paginya itu nampak gitu. Memang kemarin hujan tapi cerah dan semangat juga, memang sangat cerah sekali Pak Agung. Oke. Begitu. Iya Pak Paulus, siap. Ini ada informasi terkait kompetisi konten digital Pak ya. Ini mungkin boleh dijelaskan Pak tentang apa tujuan utama dari diadakannya kompetisi ini Pak Paulus? Ya, itu benar-benar langkah cepat. Kemarin kami menghadiri sosialisasi kompetisi konten digital itu yang sekarang kan Kementerian Komunikasi Digital Indonesia secara daring. Oke. Nah, kita melihat bahwa yang disampaikan dalam sosialisasi itu sangat bagus sekali, karena terkait dengan bagaimana kita mengangkat potensi wisata kita yang masih tersembunyi, hidden, yang masih belum banyak diketahui publik. Nah, kita melihat ini, kami kemarin sangat melihat bahwa ini kesempatan bagus, karena di Manggarai sendiri begitu banyak potensi wisata kita yang memang sampai saat ini ya belum diangkat sepenuhnya, belum diketahui publik sepenuhnya. Itu kira-kira. Jadi kami mengambil langkah cepat setelah kami kemarin mengikuti kegiatan itu. Oke, berarti baik. Nah, ini dari Dinas Kominfo sendiri, apa harapan terhadap hasil kompetisi ini Pak, baik untuk peserta maupun untuk promosi daerah ke depannya? Betul sekali. Harapan kita pertama, teman-teman baik konten kreator ataupun teman-teman di desa, kepala desa khususnya, tertarik dan mengikuti kompetisi ini. Itu karena apa? Kompetisi ini sangat baik. Ya, tujuannya seperti tadi, bagaimana memperkenalkan atau bagaimana supaya tempat wisata kita itu yang high dan ini yang tersembunyi bisa diketahui banyak orang atau bisa dikunjungi lah suatu waktu. Nah, kemarin itu kita memang sudah komunikasikan dengan beberapa teman-teman kepala desa, dan mereka menyambut baik. Saya boleh sebut ada satu Benteng Tubi. Benteng Tubi itu di satu desa di wilayah Kecamatan Hong Utara yang memiliki potensi. Mereka ada sebuah gua alam yang masih belum, ya hampir pasti belum banyak orang yang ketahui. Lalu kita juga punya Tengkulese, ada juga di Matawai dengan sosor Alonya, Matawai di Rahong, di Satermese Barat. Saya koreksi, Satermese Utara. Itu ada satu tempat, dia juga punya potensi lain, itu di Seribu Tangga. Nah, tempat-tempat ini atau potensi-potensi ini yang ada itu belum banyak diketahui oleh banyak pihak atau wisatawan lah gitu. Nah, ini tentunya harapan kita ke depan, ya ada dampak positif dari ketika misalnya kita mengikuti kompetisi ini. Dan satu lagi juga yang kategori individu konten kreator, memang kita sudah bangun komunikasi dan mereka juga sangat tertarik. Nah, ya kemarin, dan kita harapkan banyak nanti peserta, banyak nanti pihak yang terlibat dalam kompetisi ini. Selain karena hadiahnya menarik, tapi tujuan terbesarnya itu adalah ya bagaimana supaya potensi pariwisata kita ini yang masih tersembunyi, yang hidden tadi itu bisa muncul ke publik gitu. Pak Agung. Nah, ini apakah ada kerjasama Pak di lintas sektor, misalnya dengan Dinas Pariwisata atau komunitas kreatif lokal yang ada di Manggarai Pak Paulus? Persis, yang pasti dalam kaitan bagaimana supaya informasi ini bisa sampai gitu. Jadi Dinas Kominfo akan membangun kerjasama dengan pihak terkait. Seperti misalnya kalau untuk desa itu kita pasti dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nah, mereka lah yang punya link, mereka punya apa? Desa-desa itu kan
di kabupaten ya itu ada di situ itu sehingga ya, kita akan komunikasi sama mereka tentu sekali lagi tentu dengan dinas pariwisata tapi nanti dinas pariwisata itu lebih kepada ketika ini sudah booming mereka juga terlibat di dalam bagaimana mengurus ini. Nah dan banyak tentu pihak nanti yang akan kita libatkan. Pertama memang sekali lagi memberi pengaruh, memberi literasi, memberi informasi yang baik sama-sama berikan itu kepada baik ke pihak desa atau siapapun, terutama konten kreator kita yang masih muda-muda ini, yang sudah mulai juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan membuat konten digital, gitu Pak Agung. Oke, baik. Nah ini kalau boleh tahu Pak Paulus, ini bagaimana sistem penjurian dan atau kriteria penilaian konten digital dalam kompetisi ini Pak Paulus? Ya, sekali lagi itu kan kami hanya meneruskan sebenarnya, bukan kami penyelenggaranya. Penyelenggara itu Kementerian Komunikasi Digital, terutama yang ada baktinya ya. Di Manggarai ada program bakti kemarin tuh untuk Nusantara. Nah, kebetulan di Manggarai ini kan ada 30 tower bakti itu yang tersebar di seluruh wilayah Manggarai. Oke, selain untuk desa itu kita juga mendorong sekolah-sekolah yang punya inovasi-inovasi yang baik. Ya, penjurian nanti itu sudah kita sampaikan juga, sudah ada panduannya dari kementerian. Kami tinggal meneruskan saja, persyaratan apa di dalam itu sudah ada semua. Jadi semua nanti yang pasti tema besar itu karya-karya itu harus karya original, karya-karya yang tidak diadopsi atau diambil dari manapun, tidak plagiat dan apa segala macam. Dan penjurian ketat dan tim juga itu kemarin ketika kita lakukan mengikuti itu ya juga ada mereka juga memberikan informasi-informasi penting terkait bagaimana sistem penjurian yang akan mereka lakukan. Tetapi yang pasti untuk memudahkan nanti peserta itu mereka sudah membuat dalam bentuk buku panduan dan sudah disampaikan ke kita. Ya, tinggal nanti kita sebarkan ke teman-teman yang nanti ingin berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Gara-gara itu. Nah, kami Kominfo nanti akan memfasilitasi, mendukung sepenuhnya dengan pertama gitu ketika misalnya ada satu desa gitu, ada content creator atau siapapun yang membutuhkan pendampingan dari kami akan turun. Misalnya pendampingan itu untuk fasilitas peralatan. Mungkin dia tidak punya peralatan dokumentasi yang memadai, apakah handycam, kamera atau drone, kita Kominfo itu siap untuk turun, untuk membackup. Ya, jadi kami pada posisi mensupport itu semua. Itu kepentingan. Jadi mensupport memfasilitasi mereka, bahkan kalau perlu ya kita membantu untuk melakukan pengeditan videonya. Dan itu sudah juga disepakati, diinstruksikan dari kementerian kemarin bahwa Kominfo itu tugasnya itu harus memberi pendukung utama gitu, memfasilitasi dan bagaimana supaya ini bisa terwujud. Itu kira-kira Pak Agung. Oke, berarti memang untuk disupport penuhnya dari Kominfo juga termasuk ya Pak Paulus ya? Betul. Oke. Kominfo tempat gitu, misalnya kami Manggarai ya, kami dan baiknya ini Pak Agung bisa juga lintas kabupaten tapi dalam satu provinsi. Jadi ada 3 kategori besar di situ sebenarnya. Jadi ada itu yang dalam satu kabupaten, ada kategori lain lagi, ada 3 kategori pokoknya yang memungkinkan juga misalnya kita bisa membuat satu konten walaupun lokasinya itu tidak berada di desa saya misalnya, ada di desa lain atau di kabupaten lain. Jadi tapi itu dimungkinkan di dalam kompetisi ini. Begitu. Jadi tapi diutamakan potensi-potensi yang ada di dalam wilayah kabupaten atau di dalam desa yang belum diangkat, belum banyak diketahui orang. Itu. Nanti ini menjadi atensi atau ketika nanti sudah masuk itu Kementerian Kominfo itu juga akan terlibat secara penuh, secara aktif untuk terus mengangkat, mempublish dan membuat ini harus semakin banyak yang diketahui orang, kira gitu. Pak Agung. Oke, baik. Pak ini mungkin boleh dijelaskan atau disampaikan apakah akan ada upaya lanjutan dari Dinas Kominfo sendiri untuk membina para pemenang atau peserta kompetisi agar bisa terus berkembang, Pak Paulus? Persis ya. Artinya kami juga melihat bahwa ini satu hal yang baik ya. Walaupun dari kementerian, tapi kami melihat bahwa ini satu yang baik. Tengah. Posisi Kabupaten Manggarai sendiri ini kan sebagai penjaga utama dari Kabupaten Manggarai Barat.
Iya, iya. Manggarai Barat itu sebagaimana yang kita sebagai destinasi super premium. Ya jangan sampai kemudian kita harapkan jangan sampai wisatawan ini kan sampai di super premium saja, tidak ke Manggarai dia. Padahal dia itu sekali lagi penyangga utama. Dia berbatasan langsung. Kita punya aset, kita punya potensi yang sesungguhnya ya sama seperti Manggarai Barat. Hanya sekali lagi bahwa ini belum kita kelola secara maksimal, belum dioptimalkan secara baik. Potensi-potensi kita itu sangat banyak di Manggarai ini. Di Kabupaten Manggarai ya, khusus Manggarai kabupaten administrasinya. Ya, Bukan bisa Bakal awal selesai pesanan. Tapi yang saya maksudkan itulah Kabupaten Manggarai sendiri memiliki potensi yang sangat luar biasa. Dan keuntungan besarnya adalah dia berbatasan langsung dengan Kabupaten Manggarai Barat yang sekarang ini status sebagai destinasi super premium. Ini yang kita maka ketika ini nanti baik tentu sekali lagi tentu harapannya kita akan terus melakukan pendampingan. Ya, dengan demikian ini pasti akan berdampak multisektor. Tentu saya tidak bilang sektor ini, tapi saya kira pariwisata itu kan memberikan dampak multisektor. Ya, betul. Kira-kira. Oke, nah ini Pak Paulus, apakah ini kompetisi ini akan menjadi agenda rutin tahunan ke depannya, Pak Paulus? Harapan kita itu sekali lagi bahwa bukan kami, harapan kami itu ya kalaupun nanti tidak gitu kita mendorong di tengah juga ya supaya apa yang sebut era digital ini itu semakin masyarakat semakin banyak inilah ya memanfaatkan banyak supaya hal-hal positif tentunya ya supaya orang ya kita memang inginkan kita nanti suatu waktu mengadopsi kegiatan ini kompetisi kalau misalnya secara anggaran kita bisa disupport gitu kita pasti akan lakukan untuk tiga lokal tetapi harapan kita untuk Kementerian Komunikasi dan Digital yang saat ini mengadakan ini harapannya ini rutin diselenggarakan tiap tahun karena ya itu dia masih banyak potensi-potensi kita yang hidden, yang tersembunyi, yang perlu diketahui banyak orang. Nah, harapan kita itu tadi pemerintah pusat dalam Kementerian Komunikasi dan Digital secara rutin. Nah, kami juga harapannya ketika nanti ini baik kami akan lapor Pak Pimpinan, sampaikan ini hasilnya. Dan harapannya juga yang paling penting itu Manggarai nanti bisa masuk dalam nominasi sebagai pemenang dalam kompetisi ini. Nah, dengan demikian tentu akan memberikan dampak karena di dalam pertemuan secara daring kemarin juga disampaikan bahwa kementerian nanti akan membackup penuh. Jadi tidak hanya dalam kompetisi ini, bahkan mereka turun untuk membantu bagaimana supaya mengangkat potensi wisata yang masuk nanti dalam nominasi sebagai pemenang dalam kompetisi ini. Atau minimal bukan pemenang tapi bisa masuk nominasi lah. Oke. Gitu. Oke, Pak Paulus, ini apakah nanti untuk pesertanya itu ada di batasan umurnya, Pak Paulus? Apa syaratnya saja yang bisa menjadi peserta dalam kompetisi ini? Untuk saat ini kemarin pembicaraan kami itu tidak ada batasan, SMA, sekolah pun bisa. Tidak ada batasan. Selama konten digital itu berbicara soal hidden gem, hidden wisata yang tersembunyi tadi itu. Jadi tidak ada batasan. Itu yang sampai kemarin itu kita sampai bahas itu bahwa untuk batasannya tidak ada. Bahkan sekali lagi anak SMP, SMA juga boleh. Yang penting dia punya produk, punya karya, punya konten digital yang betul-betul milik dia. Itu. Dan mekanisme nanti bahkan nanti kita bisa cek apakah ini misalnya produk AI, misalnya artificial intelligence dan lain-lain. Itu bisa menjadi bagian yang akan dilayani panitia. Begitu. Oke, baik Pak Paulus. Ini apa pesan atau ajakan dari Dinas Kominfo kepada masyarakat, Pak Paulus, khususnya generasi muda terkait kompetisi ini, Pak Paulus, silakan. Iya, terima kasih, Pak Agung. Dan kami Dinas Kominfo dan Dinas Kominfo Kabupaten Manggarai mengajak semua pihak, terutama generasi muda, konten kreator atau pelaku-pelaku yang selama ini sudah mulai memanfaatkan era digital ini secara baik gitu, ya ikut dalam kompetisi ini. Untuk yang ada di Kabupaten Manggarai khususnya, kami harapkan supaya mereka ikut dan terlibat dalam kompetisi ini. Pertama kompetisi ini ya paling kita secara biaya itu sebenarnya tidak terlalu besar kalau misalnya kita memproduksi dan waktu juga. Nah, ini tentu sekali lagi keuntungannya ya untuk keberlanjutan ke depan. Pariwisata itu adalah harta yang selalu ada gitu. Dia tidak akan pernah habis. Nah, kalau dikelola dengan baik,
pasti akan memberikan dampak yang baik. Itu harapan kita. Jadi banyak orang nanti yang terlibat, terutama generasi muda di Manggarai, termasuk teman-teman desa yang di desanya itu memiliki potensi. Kita sama-sama, mari kita diskusi apa kita lakukan ya untuk kebaikan Manggarai. Itu kira-kira. Oke. Agung. Ya, Pak Paulus, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir Pak Paulus ya. Ini bagaimana masyarakat bisa ikut serta dan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kompetisi ini, Pak Paulus? Ya, untuk informasinya kami memanfaatkan media sosial yang kami miliki, semua platform yang kita miliki kita gunakan, baik YouTube, IG, TikTok dan juga Facebook penyebarannya. Nah, kalaupun tidak, masyarakat Manggarai atau siapapun bisa datang ke kantor Kominfo untuk mendapatkan informasi yang lebih baik. Nah, ini tentu sekali lagi untuk selain untuk kebutuhan pariwisata, juga untuk maju lebih cepat Manggarai sesuai visi pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Bapak Bupati Heribertus dan Wakil Bupati Fabi Abu yang menginginkan supaya ada aspirasi, ada perubahan yang signifikan untuk Kabupaten Manggarai pada masa yang akan datang. Itu kira-kira. Oke, baik Pak Paulus, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di wawancara RRI Labuan Bajo di pagi hari ini Pak Paulus ya. Mudah-mudahan kompetisi ini bisa berjalan dengan lancar, banyak anak muda generasi Manggarai yang berpartisipasi nanti ke depannya Pak Paulus. Amin, terima kasih Pak Agung. Salam hormat dari kami di Dinas Kominfo Kabupaten Manggarai untuk seluruh kru RRI di Labuan Bajo. Baik, terima kasih banyak Pak Paulus, selamat pagi. Selamat pagi Pak Agung. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.